Bupati, saya diberikan kewenangan untuk menyampaikan informasi terkait dengan COVID-19. Pada hari ini atau kemarin tepatnya, laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang bernomor 44.3.33/4982.A Dinkes perihal penyampaian hasil laboratorium COVID-19. Dari lampiran tersebut ada 9 orang dari tenaga kesehatan yang diperiksa swabnya itu terkonfirmasi untuk swab yang pertama. Nanti akan saya sampaikan siapa-siapa saja, tapi perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan atau tes ini dilakukan oleh Badan Teknik Kesehatan Lingkungan Ambon. Programnya setiap saat datang di sini dan bekerja sama dengan kita untuk mengambil swab secara random, tapi sasaran kali ini adalah tenaga kesehatan dan keluarganya. Nah, di dalam pengambilan sampel terhadap puskesmas, dinas kesehatan dan puskesmas Oki baru lebih dari 50 orang. Dan ini tahap pertama yang disampaikan ke kita lewat dinas kesehatan. Tahap pertama itu berjumlah 51 orang. Nah, ini tahap pertama karena ada yang sementara periksa, tapi biasanya begitu. Jadi ada yang sudah diperiksa yang harus disampaikan terlebih dahulu. Nanti ada yang kedua lagi. Nah, untuk yang tahap pertama ini ada 9 orang yang terkonfirmasi. Kita tadi pagi kita mau sampaikan ke media massa, tapi belum lengkap lah data kita terkait dengan penyelidikan epidemiologi. Ini kisahnya seperti apa sampai bisa terpapar di sana. Nah, itu. Perlu saya sampaikan bahwa dari 9 orang semuanya pelaku perjalanan dan kontak erat, kontak erat. Ada kegiatan uji kompetensi di Ambon beberapa waktu lalu. Yang pergi ke Ambon itu adalah staf-staf puskesmas ini. Ke sana melakukan ujian di sana di Ambon beberapa hari, lalu pulang ke sini ke puskesmas dan bekerja seperti biasa. Nanti akan saya paparkan satu-satu terkait umur dan jenis kelamin seperti itu. Cuma garis besarnya seperti begitu. Dia pulang ke sini dan membawa virus, ya otomatis membawa virus lah, karena teman seruangannya dia juga terpapar. Gitu. Kegiatan kemarin ke Ambon itu ada 2, yang satu ujian kompetensi, yang satu lagi kegiatan akreditasi, begitu. Nah, para pasien kita kategorikan dan saya akan memberikan inisialnya saja. Untuk pasien ketiga ke 03, karena 01 sudah selesai, 02 sudah selesai, berarti ini dengan 03. Nah, pasien dengan 03 atas nama MKS, umur 35 tahun, laki-laki. Itu pada puskesmas Tamroleh. Tidak memiliki riwayat perjalanan, tetapi satu tempat tugas dengan pasien, nanti pasien 04, 05, 06, 07, 08, 09. Jadi dia ada punya hubungan kerja. Ini satu kantor buat saya. Kontak erat serumah itu ada 4 orang karena dia punya keluarga. Alamatnya tempat tinggal ada di Lektan. Pasien 04 atas nama IS. IS ini perempuan, umurnya 28 tahun. Nah, tidak memiliki riwayat perjalanan tetapi satu tempat tugas dengan pasien yang tadi. Seperti itu. Kontak eratnya kurang lebih ada 8 orang. Jadi kita sudah identifikasi ada kontak eratnya, baik yang tinggal serumah dengan dia maupun dalam beberapa waktu dia kontaknya dengan siapa. Itu sudah kita identifikasi. Yang ketiga itu pasien dengan inisial RW atau pasien 05. Pasien 05 itu umurnya 30 tahun, perempuan,
Alamatnya ini di Puskesmas Namrole sih sebenarnya. Tidak memiliki riwayat perjalanan, tetapi satu tempat tugas dengan pasien yang lain. Seperti itu. Kontak eratnya kurang lebih ada 6 orang. Pasien 06 itu US. Nah, US ini yang memiliki riwayat perjalanan dari Ambon pada tanggal 13 November kemarin, tiba di Namlea pada tanggal 14 dan naik mobil lintas pada tanggal 14, tiba di Namrole pada tanggal 14 itu juga. Daftar kontak di keluarga eratnya, daftar kontak eratnya, petugas puskesmas ya secara keseluruhan. Terus sopir mobil lintas, nah ini sopir mobil lintas yang kita masih telusuri. Terus penumpang mobil lintas itu sendiri. Nah yang kelima, ini juga pasien dengan 07 dengan inisial LW. LW itu umur 21, perempuan, memiliki riwayat perjalanan dari Ambon pada tanggal 12 November dengan menggunakan kapal Elizabeth dan tiba di Namrole pada tanggal 13 November 2020. Daftar kontak ini yang satu rumah dengan dia itu kurang lebih ada 4 orang. Terus yang 3 orang lagi keluarganya sempat dengan dia, tapi sekarang berangkat ke Sekat 1 minggu lalu. Nah, tapi sempat kontak dengan dia. Itu ada 3 orang dan ada 2 orang lagi berupa tetangga yang sering komunikasi dengan yang bersangkutan. Jadi mereka ini itu ujian kompetensi di Ambon beberapa waktu dan kembali. Pasien 08 itu atas nama AL, itu 27 tahun, perempuan, tidak memiliki riwayat perjalanan tetapi satu tempat tugas dengan pasien yang tadi. Ya, pasien 03, 04, 05 dan seterusnya. Kontak eratnya satu rumah ini banyak sekali. Kurang lebih 8 orang. Kurang lebih 6 orang dan ada juga temannya dan petugas puskesmas secara keseluruhan pasti ya kontak eratnya. Yang berikut pasien 09 itu atas nama atau atas inisial EL. Nah, EL ini tidak memiliki riwayat tapi satu tempat tugas dengan yang bersangkutan gitu. Kontak eratnya kurang lebih ada 4 orang. Yang berikutnya pasien dengan nomor pasiennya ya 10 itu inisialnya MA. MA ini umur 32 tahun, perempuan. Ini kegiatannya itu mengikuti kegiatan akreditasi di Ambon beberapa waktu lalu. Nah, setelah itu dia menggunakan pesawat Trigana dan tiba di Namrole pada tanggal 21 kemarin serta memiliki kontak erat. Artinya merawat pasien 02 kemarin dia yang merawat juga. Begitu. Pas kita punya pasien 02 itu dia yang merawat. Dan dari tanggal 21 sampai tanggal 4 kemarin itu pasien 02 itu yang terpapar atau terkonfirmasi itu waktu itu tanggal 21 bulan 10 sampai dengan tanggal 4 September. Sedangkan dia ke Ambon itu tanggal 21 November maksudnya. Bukan tanggal 4 November ya. Terus dia berangkat ke Ambon tanggal 21 November. Dia ini punya kontak erat cukup banyak. Di keluarganya sendiri ada 4 orang, yang satu rumah. Di rumah sakit Namrole, rumah sakit Namrole, karena dia petugasnya di sana, itu banyak sekali termasuk pada posko COVID. Karena salah satunya orang yang dipakai untuk menangani itu. Itu kurang lebih 10 orang di RSUD Namrole yang kita harus tracing. Yang berikut pos Brimob. Nah, ya pos Brimob di sini. Di pos Brimob. Terus ibu-ibu Bayangkari. Dia ada punya kontak dengan ibu Bayangkari. Terus pos COVID di sini ya. Yang berikutnya pasien dengan kode atau pasien 011 inisialnya STT.
Nah, STT ini sebenarnya tidak memiliki riwayat perjalanan, tetapi tinggal serumah dengan pasien 010. Ya, dengan 010. Nah, 010 karena ini suami istri. Suami istri. Daftar kontak Pos Brimob. Beliau ini seorang aparat Pos Brimob, tempat gunting rambut dan statistik. Nah, dari keseluruhan ini kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya terkonfirmasinya COVID di Kabupaten Selatan ini itu dibawa oleh petugas dari zona merah. Dari zona merah. Nanti hasil akhir juga kita lihat dari Oke Baru juga yang belum ke sini. Jika Oke Baru juga ada yang terpapar, maka kita pastikan ada petugas atau ada staf puskesmas sana yang melakukan perjalanan juga kamu dalam rangka ujian kompetensi. Nah, itu sangat kita sesalkan juga karena bisa dilaksanakan sebenarnya lewat video konferensi boleh kalau soal tes gitu. Nah, mereka ke sana untuk bisa memperoleh STR dengan jalan ujian kompetensi di Ambon seperti itu. Hal-hal lain kita sudah melakukan tindakan berupa mengedukasi dan konseling terhadap semua pasien yang terkonfirmasi. Kita karena orang yang pasien yang ini semua OTG, semua orang tanpa gejala, dengan umurnya rata-rata semua pada umur muda gitu, sehingga kita isolasi di rumah masing-masing. Kita sudah hubungi yang bersangkutan dan mereka sudah ini. Dan langkah yang berikutnya adalah karena 7 orang dari 9 orang ini itu berada atau bekerja di puskesmas, termasuk kepala puskesmasnya juga, maka atas izinnya dari Pak Bupati, saya menyurat kepada Pak Bupati untuk menutup sementara puskesmas perawatan Namrole. Kita tutup pada hari ini, kita tutup dan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Segala pelayanan kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah untuk semua pelayanan dasar dialihkan ke RSUD. Seperti itu. Nah, kendalanya memang ada di BPJS. Apakah bisa komplain? Kita sampai dengan siang tadi sudah terkoordinasi dengan pihak BPJS. Jadi masyarakat bisa melakukan pelayanan atau mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dan bisa menggunakan kartu BPJS dan dilayani di sana. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan tracing terhadap data-data yang kita sudah ambil berdasarkan PE, penyelidikan epidemiologi yang ada. Datanya akan kita telusuri sampai dengan yang paling terjauh adalah di Sekat, karena di situ ada pasien yang tinggal rumah dengan orang yang tinggal rumah dengan pasien. Nah, itu. Selanjutnya kita punya strategi pada saat kita melakukan tracing itu kita menggunakan rapid test. Jika rapid test itu nanti reaktif, rapid, kita langsung swab. Pada saat itu juga kita swab. Jadi kalau reaktif, saat itu juga kita swab. Nah, sedangkan kalau yang non reaktif, nah kita cuma edukasi dan konseling seperti itu. Tetap lakukan protokol kesehatan. Dan yang berikut, jika ada yang hubungannya dengan penyakit bawaan, itu kita sudah siap juga untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah. Dan itu kita sudah siapkan karena dari pasien-pasien yang ada yang terkonfirmasi ini semua OTG, orang tanpa gejala, tapi dampaknya ke orang lain yang nantinya orang tua atau yang ada penyakit bawaannya, atau penyakit penyertanya, maka kita khawatirkan seperti itu. Jika mau harus rujuk, maka kita sudah siapkan di Rumah Sakit Umum Daerah. Barangkali itu saja.